Nah ini adalah makom abunya ya, abu dari Prabu Linggabuana, ayahnya dari Putri Dyah Pitaloka yang berperang atau terjalimi ya, gugur di perang Bubat. Nah ini beliau Raja Linggabuana, dan di belakang tadi ada tulisan Sang Hyang Linggahyang, yang artinya kan penghormatan untuk para saudara laki-laki. Oh, jadi penghormatan untuk saudara laki-laki. Dan ini permansurinya ya. Bola ringsi. Iya, coba dilihat. Nah, ini makom dari Abu Jasad Prameswari Dewi Lara Lingsing yang gugur di Palagan Bubat. Ini adalah ibu daripada Putri Dyah Pitaloka itu sendiri ya Kang, ya, permansuri dari Prabu Linggabuana. Ini disebutnya batu penyandaan. Ada kepercayaan orang yang tidak bisa hamil, hamil. orang yang sudah hamil bisa ikut bersandar di sini ya, untuk kemungkinan kebarokahan anak-anaknya gitu ya Kang ya. Tapi karena kalau dibiarkan itu malah menjadi sesuatu yang lain-lain dan bisa merusak juga prasasti itu sendiri, makanya dilindungi oleh Balai Ekolog dari BPC Banten ya. Ini maaf kita tambah sedikit ya dari Kang Iqbal bahwa Prabu Linggabuana ayah dari Prabu Wastu Kancana ya, gitu. Ya. Ini pahlawan yang menjadikan salah satu simbol keberanian satrianya orang-orang tertindas waktu itu ya, kebetulan ada di suku Sunda ya, gitu. Ini saya tadi dapat keterangan dari Kang Iqbal ya, bahwa ini abu ya, makom abu dari Putri Citra Resmi atau yang disebut Dyah Pitaloka yang gugur di Palagan Bubat ya, yang dulunya rencananya dengan niat baik kita berangkat ke sana untuk menjodohkannya dengan Hayam Wuruk, tapi ternyata terjadi sesuatu tragedi yang menjadi sesuatu luka yang sangat mendalam di suku Sunda itu zaman dulu ya. Tapi itu kan salah satu politik ya, jadi kemungkinan besar sekarang kita hanya bisa mendoakan semoga apapun perbuatan yang sangat positif dari para leluhur kita bisa kita contoh, dan peninggalannya kita bisa jaga untuk pangeling-eling untuk anak cucu kita ya. Ini makom atau tempat abunya dari Putri Citra Resmi atau Dyah Pitaloka. Disebut batu pangentengan. Untuk berkaca, genteng itu bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Indonesia itu pangentengan. Yang tadi saya ceritakan mungkin pangentengan untuk harus bercermin terhadap seorang wanita yang begitu kukuh mempertahankan kesuciannya. Karena ada terjadi sesuatu, akhirnya kalau tidak salah beliau ini mencabut kondenya dan akhirnya menusuk dirinya sendiri ya, gitu ya Kang ya. Gitu. Jadi disebut batu pangentengan, bisa kita simbolkan bahwa siapapun dia, seorang wanita pun sangat luar biasa dengan kemandirian dan sifat perwiranya, bahwa terjadi sesuatu yang tidak dari jalur yang biasa itu, yang umum, hanya beliau mempertahankan kesucian, mempertahankan pendirian dan harga diri sebagai orang yang merasa di bawah. Hongi ya Kang ya itu. Ini juga ada airnya. Oh, ada air ya, ya. Oh, alhamdulillah. Dan ini untuk masyarakat setempat bercermin di sini. Dan katanya untuk ini disebut juga batu cermin untuk mengoreksi diri sendiri. Alangkah sulitnya mengoreksi diri sendiri Iya. dibanding mengoreksi diri orang.
Betul, betul Kang, luar biasa ya simbol-simbol yang ditinggalkan, falsafah hidup yang bisa kita baca dari para leluhur ya Kang. Jadi ada airnya ya. Kadang-kadang suka banyak yang ngambil airnya Kang. Ada yang isi dari air, kadang kalau jaro mau air, kadang di sini kadang isi sendiri gitu. Oh gitu. Hal yang di luar dugaan lah gitu ya. Karena ini. Ya. Jadi yang saya yakini dari filosofi para kasepuhan, kerajaan, para waliullah, termasuk para raja-raja yang ada di kerajaan apa tuh di Sunda Galuh ya, sangat banyak yang bisa kita artikan. Termasuk di situ ada nilai estetika, ada peradabannya, nilai pendirian di mana situs-situs atau misalnya kerajaannya di situ sangat subur, sangat kaya dengan air, sangat kaya juga dengan para hewan-hewan untuk buruan ya waktu itu mungkin ya, termasuk sangat subur sekali untuk tanaman-tanaman herbalnya. Dan untuk salah satu yang menjadi sangat berkesan di diri saya, khususnya umumnya di masyarakat Sunda, tentang keperwiraan, kesatriaan, tentang kebaikan dari Prabu Linggabuana dan putrinya, ini Putri Citra Resmi atau Dyah Pitaloka, bahwa kezaliman tidak harus dilawan dengan kejaliman lagi, tapi kejaliman dengan sabar dan ikhlas dilaksanakan. Itu adalah moto, kalau nggak salah itu moto atau semboyan dari orang Sunda. Biarkan orang berkata apapun, biarkan orang melakukan apapun, kita tetap ikhlas, tawakal, sabar, yang bisa menjadikan cikal bakal turunan-turunan di Sunda ini yang punya slogan Manggati Payun, Manggati Payun. Itulah karena bisa dicontoh ya dari zaman dahulu, putri ini sangat luar biasa. Keperwiraannya, keserikandiannya, keberaniannya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sunda luar biasa. Mungkin Ki Beki Ulin kinimu ke situs-situs yang ada di Jawa Barat, terutama di Galuh. Ini kita ada di Astana Gede Kawali. Kita akhiri di sini. Sangat banyak pelajaran yang harus kita dapatkan, kita renungi ya setelah saya berkeliling di dalam situs Kawali ini. Sangat luar biasa. Ya, jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, komen, bagikan ya, supaya nanti aki-aki Beki Ulin bisa mengeksplor kemanapun untuk pengetahuan atau literasi khususnya tentang herbal yang ada di Tatar Sunda ini, dengan cara jejak digital yang ada di YouTube aki-aki Beki Ulin. Tolong di subscribe ya, supaya keilmuan-keilmuan terutama herbal tidak hilang ya, tidak hilang. Mudah-mudahan cita-cita saya ini untuk membukukan ke depannya insya Allah. Tapi untuk sekarang di jejak digital saya akan kumpulkan perjalanan tentang mencari herbal di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita, di sekitar kerajaan-kerajaan kita zaman dahulu. Cag, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Kang, atur nuhun. Tenun ya Kang. Iya.